generasi umat Islam, termasuk orang-orang Islam Tibik, terpengaruh untuk menganggap remeh ilmu tasawuf. Malahan punya anti tasawuf. Antara lain orang orientalis gelek terkenal seorang bangsa Perancis yang namanya Renan. Renan ini menulis juga lain-lain orientalis bahwa ilmu tasawuf itu menyebabkan orang menjadi lemah, menjadi lemes semangatah, tidak mempunyai gairah hidup, tidak mempunyai dinamika hidup. Ilmu ini mengajak orang engak ke kuburan, engak ke mati, engak ke akhirat. Akhir lupa ke dunia, tak andik perhatian ke dunia, malah kendur ngoros dunia. Menikah esena tulisan dari ahli-ahli penyelidik masalah-masalah ketimuran atau orientalis yang dikupas atau bersetulis kelaban bentuk atau baju ilmiah. Jadi karena ilmiah bonsenoles neka orang Eropa, neka punya orang-orang timur ini memperhatikan golongan atau generasi umat Islam yang beraliran modern banyak terpengaruh oleh keterangan. Sehingga ilmu tasawuf sebagai ilmu ditelantarkan orang selama ini, termasuk umat Islam. Pas makin menikah bade Mesir, tulisan gelek nerangaki bahwa abad pertengahan abad 20 ini bangkitlah hasrat kegiatan dari sarjana-sarjana ilmu falsafat dan sarjana-sarjana ilmu pengetahuan barat. Bangkit keinginan mereka untuk menyelidiki ilmu tasawuf. Ki buruan napa kon ki buru ngeding karena gara-gara Dr. Helmi Usman, saya terangasi hula, saya buku lah, saya berkata mereka termasuk orang seampun berhasil mengadakan penelitian dan penyelidikan dalam bidang ilmu tasawuf yang akhirnya beliau ini punya kesimpulan. Orang mau terong ngaji ya, terong ngerti ya ilmu tasawuf dalam arti intinya, dalam arti ilmiahnya, pelajarilah karangan-karangan dan karya-karya Imam Al-Ghazali, terutama Ihya Ulumuddin. Gula bareng maca senek kena ngaderep gula. Rasana masih tak ngakam saare, kenyang rasana. Karena kaulah andik keyakinan. Benar-benar kesedeki perjuangan gula. Tasawuf ini harus dikedepankan. Sudah tentu saya akui ada ekses-eksesnya, ada buntok-buntokan sebab tak cocok with tasawuf, cuma ekocak tasawuf. Atau tegasnya tasawuf baik dia sebagai ilmu maupun tasawuf sebagai metode, sebagai suatu sistem, memang perlu ada koreksi, memang perlu ada tashih, ada pembenaran, periksa, kayak mesin sebut kelebatan terlalu, mana yang menyimpang dan mana yang sebenarnya tasawuf itu. Inilah yang kami usahakan selama ini. Kenapa alasannya
orang-orang berak penikah andi perhatian dek tersebut makin banyak. Karena kata coba kijining Imam Ghazali pada kitab Ihya Ulumuddin juz awal, al-ilmu huwa ma'rifatu syai'i ala ma huwa bihi. Seanyama ilmu pengetahuan. Ilmu itu apa? Ilmu, definisinya ilmu itu apa? Ilmu ialah mengetahui barang cocok dengan keadaannya yang sebenarnya apa adanya. Itu ilmu. Mon kula umpamana ngabes ada bungkoh kula niku badana bungkoh nikah. Etengku bi kula keraka bi kula etengale bi mata. Pon, lah ini kenyawana ilmu kula. Saya mengetahui rumah ini dengan betul-betul. Betul? Iya. Luarnya saya tahu, dalamnya saya tahu, ukurannya lebar, panjang saya tahu. Kamarnya berapa? Ini terdiri dari apa? Walhasil segala apa yang ada di rumah itu saya tahu betul. Lah, saya kalau tahu betul rumah menurut apa adanya itu namanya saya punya ilmu. Ilmu tentang rumah itu. Selama ini ilmu pengetahuan baik di timur maupun di barat, seelakoni bi orang seanyama ilmu penikah sepaling bunyak penikah dua. Nomor satu berdasar atas panca indera. Penglihatan mata. Mata digunakan kalau perlu mentakno ke mata, tolong dengan teleskop, dengan penglihatan jarak jauh, bintang-bintang, aku teleskop. Kalau begitu kecil barangnya itu, sampai mata tak bisa nengalih karena dari lempun, tolong aku mikroskop. Mereka dokter-dokter meniku penyakit kaisa dan boleh di sini kaisa. Gimana kah? Wah itu raja. Jadi segala pengetahuan yang berdasar penikah, mata, berdasar pendengaran, berdasar atas mereka gila, segala macam makanan, segala macam rasa-rasa, pas juga dengan kita nangiraga, jadi panca indera. Mereka ampun punya ilmu yang didasarkan panca indera ini banyak sekali, maju sudah. Ampun, era anona negeri kapi. Kita ingin tahu isinya laut, tidak cuma gung-nanggung masuk ke dalam dengan alat-alat penyelam, dengan alat kapal silem yang khusus teronengku dari dekat ingin tahu bagaimana dasar laut itu. Beda apa nak dasar laut? Juga orang ingin tahu esena udara ini kenapa? Orang agroboy ini kah Apollo tapi benebis, benebis Apollo, Apollo dia terbang antariksa, astronot itu semuanya adalah ilmu-ilmu yang diselidiki dengan panca indera. Mereka setong. Nomor dua, bagian ilmu si nomor dua, yang kita akuna aki kekuatan akal pikiran. Dengan kekuatan akal pikiran orang bisa menimbang, bisa mengukur, bisa mengambil kesimpulan, bisa mengetahui ilmu. Terutama ilmu falsafat. Ilmu falsafat nika araga-raga ngakui arto. Eraga. Cara akal. Mereka juga ampun luar biasa kemajuan.
semua sekolah-sekolah tinggi, perguruan tinggi, universitas-universitas yang ada di Eropa, di Amerika, di mana-mana, mereka mempelajari cabang ranting, daun-daun, rancak-rancaan pengetahuan-pengetahuan, segala macam pengetahuan yang didasarkan atas dua ini. Satu panca indera, dua berdasar akal pikiran. Nikah. Esena ilmu senyak bunyian kaisa nikah. Terserah. Ada alatnya. Ternyata sekarang orang-orang sampun depa puncaan ilmu, mencara orang naik ke gunung pun depa ke konjokan. Ini mereka merasa tidak puas, merasa bahwa ilmu yang berdasar panca indera terbatas sekali. Setelah sampai di puncak cara gunungnya, ternyata di atasnya puncak itu masih ada lagi alam, masih ada lagi tingkatan-tingkatan pengetahuan yang tidak bisa diterobos dengan ilmu panca indera gila. Jadi panca indera ini caranya bulan ini ke beda-beda. Dapat kata ni kaki bunyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dipecahkan dengan ilmu panca indera. Siapa nega juga seanyama ilmu ngakui dasar akal pikiran manusia ni. Neka profesor sependopak poncana ilmu asar juga. Aduh, ternyata perjalanan kita berabad-abad ini dengan pengetahuan ini yang kita tempuh ratusan tahun setelah kita sampai katakan di puncaknya, ternyata masih ada perjalanan yang masih jauh sekali, masih ada alam yang harus kita ketahui, yang kita sendiri sekarang tidak mampu mengetahui hanya dengan akal pikiran saja. Dengan mengadakan eksperimen, percobaan tidak berhasil. Karena itu, mereka sekarang mengaku bahwa ilmu panca indera, artinya ilmu dasar panca indera, dan ilmu dasar akal pikiran saja belum bisa melaksanakan misi dari ilmu itu sendiri. Apa misi ilmu? Ilmu ialah membuka sesuatu sehingga kita itu tahu keadaan itu menurut yang sebenarnya, menurut apa adanya. Itu ilmu. Jadi pada jelek teroninya apa itu rumah? Ya tengok. Mon kau bisa oneng badan compok ini, rumah ini menurut apa adanya. Yang sebenarnya, yang terdiri dari tembok, dari kayu, papan, dari genteng, dari semua unsur-unsurnya rumah kita tahu. Fondamennya itu botoh, dicampur nekat. Lah, kalau kita sudah tahu secara jelimet soal rumah, kita ini namanya berhasil punya ilmu tentang rumah. Jadi ilmu mempunyai fungsi, mempunyai misi, mempunyai tugas membuka sampai orang itu tahu keadaan yang sebenarnya apa adanya itu. Mereka ilmu. Padahal menurut ahli-ahli ilmu dasar panca indera dan ilmu dasar akal pikiran atau rasio, mereka telah mengatakan ilmunya mereka ini tidak lagi mempunyai fungsi sebagai ilmu. Kenapa? Sebab banyak hal-hal yang kita tidak bisa ketahui dengan menggunakan ilmu ini, ilmu akal atau ilmu yang berdasar rasio, ilmu yang berdasar pengalaman-pengalaman atau penyelidikan, penelitian, riset, laboratorium ilmiah, tidak berhasil.
Karena itu saya sekarang, katanya mereka profesor, menjadi orang bodoh sekarang. Karena banyak yang tidak saya ketahui. Kalau saya hanya menggunakan alat yang namanya panca indera saja, dan kalau saya hanya menggunakan rasio-rasio saja, saya tetap akan jadi orang yang bodoh. Banyak hal-hal yang belum saya ketahui. Nah, disinilah para hadirin, tasawuf tampil dengan satu alat baru, bukan panca indera, bukan akal pikiran, bukan, tapi dengan kekuatan-kekuatan rohani, dengan yang dinamakan panca indera yang keenam, yang disebut di dalam bahasa Arab, kalau mata disebut al-basar, kalau kuping dinamakan as-sam'u, kalau hidung dinamakan as-syammu, kalau tangan dinamakan al-lamsu, kalau lidah dinamakan al-zauqu, maka panca indera yang nomor 6, kekuatan rohani, ini dinamakan al-basiratu. Jadi mon mata neka ini amai basor, mon mata naateh, mata hati, mata rohani, mata kekuatan jiwa, ini dinamakan basirah. Ya gulandi kanca selake kebenaran mereka. Selake nyamana basor. Pasebine nyamana basiroh. Oh tepat kita gula. Inilah jodoh canggul lagi. Ini pak kena ini. Basor itu penglihatan mata. Kalau basirah itu penglihatan hati. Nah ini kan. Penglihatan hati ini paling tidak mendapat perhatian. Apalagi dari orang-orang yang menyebut dirinya ahli ilmiah. Wetenschap. Oh, tak rekan. Apa itu gitu. Tapi makin buru melak orang. Saya mengakui sekarang kan. Banyak barang sengkok kita tahu. Yang tidak bisa saya pakai panca indera atau akal tok, tak bisa. Lah ini kemudian juga perhatian orang terhadap tasawuf. Karena tasawuf nikah, alatnya itu bukan alat panca indera, bukan. Bukan alat akal pikiran, bukan. Tapi berdasar atas nikah, kekuatan rohani dan mata hati atau basirah. Nikah Dr. Abdul Halim Utsman, tapi tidak salah nih mana. Nikah makin mengadakan kegiatan-kegiatan di mana sekarang diterbitkan risalah-risalah menurut style modern, menurut sistematika modern untuk menerangkan apa itu tasawuf. Para hadirin, nikah maaf ini, gua mengeluarkan satu kesan, satu tanggapan. Orang-orang orientalis, penasehat-penasehat penjajah barat, sebab orang barat peneka orang Eropa menjajah negara-negara Asia, Afrika, negara sebunya orang Islam, mereka itu mempelajari keadaan rahasia-rahasia di dunia Islam, di Asia, Afrika. Pas tokang nyelidik si ahli-ahli ini kayak nyamai orientalis. Van der Plas, mereka orientalis. Snoop Orkronya orientalis. Renan orientalis. Goldseher orang Jerman juga orientalis. Punya Messignon orang Prancis, mereka orientalis. Ini mengadakan penyelidikan di mana letak rahasia kebesaran Islam.
kebesaran umat Islam, kebesaran rakyat yang saya jajahin. Ini keperlu mengenai tasawuf pah ngucap la jiri ilmu cak angkui jiri ya, jiri kebai lemes jiri ya, jiri pasan anti pembangunan, jiri anti kemajuan. Orang lo mau cita tasawuf pas engak mate, engak ke malaikat Israel, engak ke kuburan, engak biritan, moci ke Allah, pasang kesabangun dunia ini. Nikah. Akhirnya negara-negara Islam menjadi mundur, tekniknya mundur, pembangunan ekonominya mundur, pembangunan sosialnya mundur. Kenapa? Tasawuf. Itu sebabnya tasawuf. Tasawuf inilah yang telah menjadi racunnya umat Islam. Nikah. Tulisna orang orientalis. Yang agamanya terang bukan agama Islam. Dan mereka itu pacet sebunnya ini ketika penasehatah negara-negara penjajah. Padahal, ini kan kaki tulis dining Dr. Abdul Halim Utsman tibin ngocak, kalau orang tasawuf itu latihan ti apa sah, latihan tak tedung king malam, sekonek tedung king malam, latihan menahan hawa nafsu, latihan monparlo mutih ini kenapa mutih nih? Mutih ini cuma ngakan yang darurat saja, minimal ya nasi buja sudah. Latihan itu juga mereka itu latihan mengadakan yang namanya apa? Mencara rencana kisah medi. Semah napa? Kia atapah. Mencara santren acara tasawuf riyadhah atau mujahadah. Berjam-jam mereka kalau perlu mengurung di dalam bilik. Tikir. Bodoh saya tikir dan tikir. Zahir. Allah. Bodoh saya nikah. Bodoh saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bodoh saya subhanallah. Bodoh saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nikah, mereka mengatakan, coba lihat itu, orang tak ngakan, orang tedung, canggih, orang vitamin, canggih, pas menyekap dirinya di dalam keranjang, apa itu namanya, tempat kholwah, di tempat yang gelap, dia afikir, ini apa itu katanya. Justru itulah yang menyebabkan umat Islam lemah. Neka kebenar. Nih kebunya ring Islam kepincit marang omongnya wong orientalis. Akhirnya umat Islam mengejar apa yang orang Eropa, ya, norok bunte ke orang Eropa. Ilmu zahir tok. Yang dikejar, akhirnya justru ilmu yang memberikan kekuatan yang hebat ini ditinggalkan oleh umat Islam. Tasawuf dengan sebagai ilmu maupun tasawuf sebagai metode, sebagai sistem yang benar, bahwa tasawuf itu ada ekses, bahwa ilmu tasawuf atau amaliyah tasawuf pada sebut nyelente, saya akui. Semua ilmu apa saja pada nyelente. Benar cuma tasawuf melolo, ni kampun kaprawon, okay? Nah, kalau orang mengatakan itu sebab dan sumbernya kelemahan umat Islam, maka sejarah menjawab bahwa justru inilah sumber kekuatan umat Islam. Nah, ni kak gula ambil buku ni kak, okay? Nak baca ambil gula. Ni kak buku kitab penyelidikan dari LP
LP3S. LP3S, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta. Nah, ini kan setengah dari tulisan lah, sebenarnya sudah merupakan fakta sejarah bahwa sufisme ini kata tasawuf, pernah menderita penyimpangan dari sunnah, pernah nyelengke dari tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang amat jauh. Tetapi pasti tidak adil untuk memukul rata begitu saja dunia tasawuf sebagai penanggung jawab keseluruhan gejala penyimpangan itu. Dan juga tidak adil untuk mengingkari begitu saja jasa-jasa yang pernah diberikan oleh kaum sufi kepada agama Islam. Orang cuma mengatakan saya bepaki umat Islam carkan acer mundur ya karena tasawuf. Itu tidak adil kalau orang tidak mau mengakui jasa-jasanya ahli tasawuf, gerakan tasawuf terhadap umat Islam. Nah, ini kita terangaki coba. Terangaki ini kasih penting. Pada saat-saat kaum muslimin mengalami kemunduran dalam hal kekuatan politik dan militer. Pokok umat Islam ini ke politik, ke militer di dunia Islam karena dijajah oleh orang Barat, serta pada waktu mundurnya kegiatan intelektual Islam, yaitu pada abad-abad ke-12 dan ke-13. Jadi abad 12-13 umat Islam betul-betul mengalami kehancuran total. Kekuatan politiknya, kekuatan militernya, kekuatan zahir ekonominya hancur umat Islam. Karena kenapa? Karena pada tahun 1258 ini apa lagi nih Kak? 1258 tamat riwayat umat Islam. Karena apa? Karena kota Baghdad satu-satunya pusat kekuatan Islam. Baghdad yang merupakan kekuatan pusat kultural Islam, di mana dari Baghdadlah dulu sebelum abad ini dunia, bukan saja umat Islam, mendapat bimbingan dari Baghdad. Ini ke tahun 1252 Baghdad dihancurkan oleh pasukan dari Tartar di bawah pimpinan Hulagu Khan. Hancur. Baghdad diserbu, masjid diratakan dengan bumi. Kiai-kiai patih, Quran dan kitab-kitab yang ada di perpustakaan yang ada di masjid, yang ada di bibliotek, yang ada di rumah-rumah, semua dibakar. Semuanya dibuang di sungai Tigris atau Dajlah. Sampai dikatakan sungai Dajlah sebentar merah, sebentar hitam. Kalau merah karena darah yang dialirkan dari 70.000 umat Islam di kota Baghdad yang disembelih. 70.000 tanggung-tanggung. Itu sebabnya sungai menjadi merah. Sebentar menjadi hitam. Kenapa? Karena semua kitab-kitab dan Quran-Quran, hadis-hadis
dibakar dan dibuang ke sungai semuanya sehingga air sungai menjadi hitam. Ini kegambaran kehancuran kota Baghdad pada tahun 1258 di bawah injaan kaki dari yang namanya panglima Tartar yang tersohor, Hulagu Khan. Mana Hulagu Khan. Nah, ikan teh cerita lagi. Pada abad-abad ke-12 dan ke-13, gerakan sufilah yang memelihara jiwa keagamaan di kalangan kaum muslimin. Sampuna rato-rato kapiampun ada kekuatan kota ampun ancor sampai terangaki umat Islam nalika genika dunia Islam waktu itu seperti kuburan. Ada suara, ada napas serap. Karena ampun hancur segala-galanya sudah. Ada pun ratona berkabure paten kebibon. Ada pun. Nah, pada saat itu yang berhasil Islamnya ini, agama Islam tetap alembu, tetap ajalan, tetap akili. Siapa yang menyebabkan akili? Sobung lain ahli tasawuf. Di bawah pimpinan seorang ahli tasawuf yang terkenal, yaitu Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Ini kasih beda zikrul ghafilin. Beda gitu. Nah, itu tandai dia. Dialah yang telah berhasil menggerakkan Islam di saat umat Islam lumpuh. Inilah aulia waliullah Jalaluddin Ar-Rumi yang telah membangkitkan Islam. Ini kayak terangakikan toh. Serta mereka pula lah yang menjadi perantara menyebarnya agama Islam keluar daerah Timur Tengah, terutama ke Asia Tenggara, di mana termasuk Indonesia, dan juga ke pedalaman Afrika. Jadi dari gerakan kaum tasawuf sejak abad 13 itulah maka Islam ini bergerak ke timur sampai ke India, ke Pakistan, terutama ke Asia Tenggara ke Muang Thai, ke Indochina, Champa, terus Singapura, Sumatera, Indonesia. Ini adalah berkat tasawuf. Melana para hadirin, agama Islam di Indonesia ini dibawa oleh orang tasawuf. Melana ajaran Islam Tanah Jawa, Madura, Indonesia ini adalah bersifat tasawuf. Malah yang terkenal di Tanah Jawa Wali Songo. Karena kita ini, inilah pendekar-pendekar mubalik yang pertama di sini. Dengan cara dan sistemnya, yaitu tasawuf. Orang tasawuf ini kita punya cadana, tak meremeh, tak mengutamakan show dan demonstrasi, tidak. Neng kiki nikah, epat senelang kerabirit, tapi jangan dikira orang dengan memantapkan hatinya menghadapkan kepada Allah, maka orang ini mempunyai kekuatan rohani yang hebat sekali. Contohnya seorang Maulana Ishaq, seorang saja dia sanggup mengislamkan Belambangan. Cuma sitang datang ke sana. Akhirnya orang Belambangan, orang Banyuwangi masuk Islam bepi. Seorang seperti Sunan Giri, andi pondok ke sampean, taruh ke sampean, ma tembok jan, ma gedong bersusun pun ten langkeran kebu para rembabon. Alhasil sederhana sekali. Santri neka ngelutuk sini kah? Pas
caranya mengaji itu asila kabeh. Nggih. Aduh apa namanya tek ya berdiri lorong ini. Pelaring rat melarat lah sini. Orang apes tadi kekuatan apa-apa itu sini. Mereka Sunan Giri. Dengan Sunan Giri saja maka Timor, Sumbawa, Makassar, Sulawesi Islam di Makassar. Ini kan lebih Sunan Giri. Cara kasar rengki dengan pesantrennya yang sederhana, Mbah Sunan Ngampel di Jawa Timur. Maka tersebarlah di seluruh daerah Jawa Timur ini. Bukan saja tersebar, bukan cuma melebar agama Islam, tapi mendalam, merasuk sampai begitu kuat agama Islam di dalam dadanya umat Islam itu. Sehingga dia campur menjadi adat istiadat. Adat istiadatnya orang Jawa, orang Madura, orang Kampung tidak dipisah-pisahkan dari ajaran-ajaran Islam. Neka terangaji jasa mereka itu. Selanjutnya neka tulisan pergi panjenengan terus saya gula tak terjemahkan labun panjang lebar. Para pedagang, pengembara dan pengamal-pengamal tasawuf merupakan juru tabligh utama agama Islam ke daerah-daerah tersebut. Baru sesudah itu tugas diteruskan dan diselesaikan oleh ulama-ulama ahli fikih dan ahli kalam. Mereka tulisan yang didasarkan atas bahan-bahan penyelidikan yang dilakukan selama ini. Malahan di beberapa tempat seperti di India, struktur organisasi gerakan tasawuf telah membentuk masyarakat setempat begitu rupa sehingga mendekati pola-pola yang ada di dunia Islam di Timur Tengah, dan karenanya lebih mematangkan penyebaran Islam selanjutnya. Sampai semakin mereka orang India atau makin saya sebut Pakistan, Islamnya itu tak gunangku. Islamnya kuat sekali, kuat mencandring orang kita lebur ke Islam. Kocak apa itu Islam itu? Islamnya orang India Pakistan itu kenapa? Fanatik. Kocak fanatik. Pola nak sekan nekun agama, semangat nekun agama. Pada nekan tanah orang Madura, orang Aceh ini terkenal dengan orang-orang Islam yang fanatik. Pokoknya jangan caring Madura keneng, andi salah apa be. Tapi dia sampai agama mana singgung-singgung. Mohon baan sampai kelero paham nganca-nganca, berkelero ngelokai perasaan agama, tak beri maaf. Ini orang Madura, itu orang Aceh, itu orang Pakistan. Ini kan karena berkat pendidikan tasawufnya, mereka itu mempunyai keyakinan yang teguh terhadap agama itu. Ini saya terang lagi. Tempat-tempat di mana ada pengikut tarekat, hampir selalu dapat diketemukan suatu pemondokan atau zawiyah guna menampung para fakir yang hendak melakukan wirid atau suluk. Zawiyah itu dalam perkembangannya lebih lanjut dapat berubah menjadi gilda-gilda dan pusat-pusat kegiatan ekonomi, khususnya sebagai pusat-pusat pendidikan kader-kader. Nah, ini kah sejarah sudah membuktikan. Baik di dunia Islam pada umumnya, di Afrika ini punya lebat tasawuf. Juga di Indonesia, khususnya di Jawa ini. Mulai sejak zaman Demak, kira-kira tahun 1500
Masehi sampai tahun 1900, jadi berapa ratus tahun ini? 400 tahun, 4 abad Islam di Indonesia langsung di bawah pimpinan Audia Wali Songo, langsung di bawah pimpinan ulama-ulama sing ngelutuk-ngelutuk, saya tak bisa pidato, saya tak bisa bikin gaya, tak punya alat-alat apa-apa, tidak punya alat pers, tidak ada mikrofon, tidak ada. Walhasil waktu itu meskipun sini kenapa bedelaker personal pe kasak penduk sederhana diaina sambil menetengku zahir rengki iku zahir orang pun tak tertarik dereng kadang nikah serbanan tak tepak ting entar ka masjid atau belakar bacaan kadang-kadang saya kebiasa jodoh ni ka anduk pokok mencari ukuran modern apa tak berat tunawo kini kah mubalek pertama yang berhasil menyulap umat bangsa Indonesia yang tadinya sama sekali tidak mengenal Islam, sebenarnya kan Hindu, Buddha, animisme, ini kedimen orang Jawa Madura ini. Akhirnya mendapat tuntunan beliau-beliau ini. Akhirnya mayoritas bangsa Indonesia menjadi Islam. Makanya kayak sebut 90% nah, atau 95% terdiri dari umat Islam. Ini hasilnya siapa? Apakah dulu ada sekolah mubalek, universitas mubalek ada? Apakah dulu ada jurnalistik atau tulis menulis di dalam kalangan umat Islam? Cukup. Apakah dulu forms kita banggakan? Maju makin. Malah makin ampun alat-alat. Bener cuma universitas luar. Sampai makin kayak poduk si lembah kono-kono guys ya. Makin pun kebanjiran universitas. Kena kocak makin itu poduk ni pun kebi ni ngabodaki fakultas ini fakultas itu, universitas ini. Pokok mentak rok norok ni masih kurang sesuai sini kah. Jadi akhir makin ni alhamdulillah. Dari sudut kemajuan ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang tetapi apa boleh itu? Punten kula tak nyale ya punten. Tetapi sini ketua di samping kemajuan ilmu, kemajuan intelektualistis, kita harus mengarahkan perhatian kepada soal pendidikan Islamnya, pemantapan kesadaran dan mental Islamnya. Ini yang diperlukan. Di sini harus dibikin lebih maju lagi. Nek umpama nek guru nek bode seminar bode Jogja. Bagaimana di satu universitas yang mahasiswanya ini banyak yang beragama Islam. Diadakan seminar di situ itu antara lain kenapa? Keluh kesah. Karena di kalangan mahasiswa Islam itu sendiri kegiatan agama tidak nampak. Malah tepaan hari Jumat, tepaan azan, mahasiswa itu masih main tenis, main pingpong, main bola di halaman-halaman universitas. Itu anak-anak Islam, itu mahasiswa Islam. Juga kalau waktu sembahyang sudah tidak bisa ditertibkan lagi. Walhasil kesetiaan kepada agama. Untuk mengamalkan agama sehari-harinya kelihatan kosong. Seolah-olah di situ tidak ada mahasiswa Islam. Nah, ini sampai diterangkan di dalam satu seminar nikah Jogja. Kalau maca pemberitaan nikah,
Nah, ini salah satu contoh. Bagaimana belum tentu orang yang di ilmu Islam itu juga mempunyai kecintaan kepada ajaran Islam. Beda orang ngerti agama ini, punya ilmu no. Pokoknya umpamanya cara hadis nika kalau Rasulullah apal nika. Cara Quran dalilnya surat ini, ayat ini, kalau Allah Taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pokok hebat. Kalau dia suruh mengupas tentang soal Islam, jempol. Tapi ting ekor no tak tahu bejo. Lah nika. Bejo ngelap telat. Ndak apa-apa sineka. Akhirnya posting pon pagi sih. Lu sampean kok turun sembahyang jamaah. Tidak mau boleh coba nalika. Jamaah. Akhirnya karena jamaah terus-terusan bon punya jamaah. Akhirnya pas jamaah tarki wasari. Jamaah tarki ini ke arti depan dina sama sekali. Bunyaan seta ekado Karena sibuk alasan ini. Iya saya masih mengurusi ini. Walhasil. Kesetiaan untuk mengamalkan perintah agama itu kurang. Ini kelihatan di mana-mana. Ini satu. Nomor dua kita lihat sekarang. Praktek di dalam pergaulan hidup sehari-hari. Pergaulan baik di dalam pergaulan umum di kota-kota. Coba tengok. Bagaimana sekarang ini antara pemuda-pemuda, kita termasuk Islam, napa kon cabenta selain nikah, bentaanan ring Islam nikah, pemuda Islam bagaimana mereka? Apakah mereka itu melambangkan ajaran-ajaran agama? Apakah mereka itu merupakan satu kelompok yang berbeda dari pemuda-pemuda yang lain? Apa sami mawon? Apa beda-beda? Oh Islam ini, itu begitu senikah. Apa sudah tidak ada perbedaan? Apa itu begini, itu begini. Pasti mana saya sama Islam ini? Apa nah, ma'sawaun alaihim senikah. Ini kita nak kena anu. Nah inilah. Ini yang harus membawa ketekunan kepada kita. Kalau orang sudah punya ilmu pengetahuan Islam, sudah cap jempol, sudah penuh dia. Tetapi semangat untuk mempertahankan ajaran Islam sudah tidak ada. Apa artinya itu? Apa artinya? Mencuma ilmu itu hanya sekedar sebagai lapal-lapal huruf-huruf saja. Tetapi semangat mempertahankan Islam, mengamalkan Islam, tidak malu mempertahankan ajaran Islam, sudah habis, sudah hilang. Lalu apa? Ini gula tak nerang panjang lebar. Boleh cuma eka dintoh para hadirin. Nuki lagi setong melana. Neka gula boleh pun ten estoh. Kula paneka menabi ngacek ya kanca tore pesekan ate. Pesekan iman, pesekan rohani. Tore pale burjar macam tore napon, tore tebe zikir, wirid. Kalau ada orang yang apa itu wirid, apa itu makin dimen sera orang ini tore kepangki dimen apa sampean mak nyale itu. Mari apanya yang menurut sampean itu kurang baik? Mari salah. Kata mon salah, mon sampean cuma ngebuat dari luar tok. Saya khawatir sampean ini termasuk anak didiknya Renan, anak didiknya orientalis yang tidak sadar. Kamu ini sudah menerima cekokan racun-racun yang disebar oleh penasehat Barat. Orientalis yang sejak abad 18 mengatakan tasawuf itu nonsen. Tasawuf itu sesuatu yang harus dilempar jauh-jauh kalau umat Islam ingin maju. Kula maca tibi. Bada tafsir al-manar saya tulis bi muriddah Muhammad Muhammad Rashid Ridha. Di dalam juz berempang kula lupa ini insyaallah madhabi ta'sal juz awal mengupas surat Baqarah. Syekh Muhammad Abduh, reformer yang terkenal ini menulis, sayalah orang yang pertama kali menyangkal
kalau ada orang melemparkan kesalahan dan kemunduran umat Islam ini kepada alamat tasawuf. Salah orang. Sebab Syekh Muhammad Abdul itu sendiri ahli tahajud. Dia kalau malam jaga, dia tahajud sembahyang. Muhammad Hasan Al-Banna, pendekar mursyid Ikhwanul Muslimin Badai Mesir, juga seorang sufi. Syekh Ad-Doktor Mustafa As-Sibai, saya semakin penulis besar di dunia Islam, makin Beirut, dia adalah seorang sufi. Syekh Muhammad Abduh adalah seorang sufi. Ibnu Taimiyah adalah seorang sufi. Nah, itu diterangkan oleh Syekh Muhammad Abduh. Kemon panjenengan tak mana Pak itu Pak? Mari saya mau polemik yang sampai ngojo. Mari saya tunjukkan. Saya ada itu tafsir Al-Manar. Buka aja itu. Ini keterangannya Syekh Muhammad Abduh. Tiba-tiba kata terima. Mon kalau semua kesalahan umat Islam, kemunduran umat Islam dilemparkan kepada orang-orang tasawuf, dia tidak terima. Itu orang karena tidak mengerti duduknya perkara, tidak tahu apa itu intisarinya tasawuf itu apa, tujuannya tasawuf itu apa. Kajian saya terangkan doktor, saya sebut Qaulatul Abdul Halim Usman, generasi muda Islam. Jangan terkecoh kamu. Kalau orang luar mengatakan tasawuf adalah sumber kelemahan umat Islam, ketahuilah bahwa justru tasawuf inilah sumber kekuatan mental, sumber kekuatan roh agama, sumber kekuatan yang sanggup seorang muslim menderita, seorang muslim bersusah payah menyebarkan agama, mengamalkan agama karena demi untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeliling di pedalaman Afrika yang tandus itu, dengan tidak ada yang memerintah. Aja dan bibi ngaku tongpet tanpa pagi punten aja. Mereka lah yang menyebar Islam di tengah-tengah orang-orang Afrika di pedalaman yang sampai sekarang ini diakui oleh laporan-laporan dari agama lain. Kalau tak bentaan nikah agama lain ini kepada dua ikasa rebuan di Islam bengta-bengan. Sehingga kesampean bikin rumah sakit, klinik-klinik, sampai ada rumah sakit mobil. Semua orang-orang yang minta pertolongan dotenge dan tidak bayar ongkos. Mereka dari agama di luar mereka, di luar Islam. Rumah sakit didirikan, pertolongan rumah panti asuhan anak yatim piatu didirikan. Mereka bondo ugo mereka. Sesitong mereka orangnya paling saya takut tasbih. Paling mereka bon. Lagu kedik jalan sahabat kabun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek kon iso nelukno wong sitok terus dadi wong Islam, terus gelem ibadah sampai dadi wong Islam sing bener, mongko ganjaramu iku umpama dibanding isine langit bumi isih lu gede ganjaramu. Nek kan abri petotu de orang setong bae. Nek pun pada di kenjeran kebagusan saesinan langit bumi. Nek saya tekui tidak mengharap dia itu namanya disiarkan di surat kabar dinah kota terus. Saya tidak ingin ditulis di dalam sejarah bahwa Islam di sini adalah karena jasanya si fulan tidak. Saya cukup disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama saya yang dapat nama itu A B C D E dina tabi jadilah. Petada jadi kepopularitas, kemasyhuran katanya yang menyebabkan Islam itu berkat ini. Ya sudahlah, talak kepilah.
Dinalah. Ya saya ini pes nepes yang tidak pernah ditulis di dalam sejarah. Gerlager sepek nepek kaca. Semonoringnya. Qul huwallahu ahad. Alif ba ta. Masa oneng ngereken kaca. Masa oneng kaca etoles dalam riwayat pembangunan Islam atau tersiarnya Islam. Guru-guru ngaji karena ada. Tapi guru-guru dindar apa sudah etoles mereka. Sebab mereka itu mempunyai jiwa nih, keyakinan yang kuat kepada Allah. Allah yang tahu, yang menilai. Mereka sekejap tasawuf, jiwa tasawuf. Akhirnya bagaimana para hadirin? Coba lagi, gula maaf nih. Bulan di buku nanti. Hadirul Alamil Islami. Etoles dening Al-Amir Syakib Arsalan. Di situ diterangkan bahwa Afrika nih kah agama telok sebang pabongan nih kah nyiaraki agama Islam. Akhirnya kedua nih kah lapor ke markas besarnya, sama keluar berdefault dengan macam-macam kekuatan uang, laporan. Pokoknya dia bilang di antara 100 orang Afrika saya berhasil memasukkan kepada agama saya 3-5 orang. Ini kan laporan saya nomor 2 nih. Tetapi dalam pada itu misi dan sending Islam yang dipelopori di orang cecak pacaan di anduan ruah sini kan. Setan di berapa apa itu di antara 10 orang Afrika 3 yang masuk Islam. Coba. Di antara 100 masuk 3-5 mereka seibonde guys sing ngukupese dengan kekuatan obong, rumah sakit, klinik macam-macam mereka kerahkan itu dengan biaya luar biasa ponnya. Dan itu saya tukang pidato atau saya tukang keliling mereka kediplomir kena makanya artinya sudah menggondol apa itu namanya ijazah atau diploma cara menyiarkan atau menjadi penyebar atau mubalek atau misi atau sending. Ini kampun pokok memakai ini kampun dari sudut metode sistem ampun nah. Tetapi yang ini sebaliknya nih kasih atong ketan, sing ngkuikan di, sing bekas beneka, tak ada siapa malah kadang-kadang sehari tak ngakan nikah. Jadi maklum daerah sana itu luas, kampung ini kayak 1/2 lebar, jauh panas terik. Tapi karena dia sudah latihan tak ngakam, latihan tak tedung, latihan mujahadah tak pamute, kekuat baik loh. Entar kasa ambu bener kaju-kajuan napa-napa pasti cacan menetap di sana 10 hari atau 1 bulan pindah lagi dotong boleh kancam isetong ini ketahuan ini kawan semua itu disuruh karena agama. Saya harus menyiarkan Islam, saya harus menunjukkan kepada orang agama Islam, agamanya Allah ini begini engkau harus memberi petodu. Orang saya berhasil memberi petodu orang saya tahu kejerna selangnya bumi. Cuma ini ketok si ya bos nih jalan boleh kasar. Aku boleh laker nek kene. Engkau aku boleh tiba ini kebenar pada biayai. Mari ini saya bangunkan langgar. Ini mari kenangi bayi sudah tidak apa-apa. Punten abah molong aki kaju tibi juga tibi pahanang tekan apa jong ikenika bit beda orang setang beda apa yang roh macam tekun tertarik apa tak akhirnya beda pengikut 2 3 4 5 riwayat pun duki seneka kepilan seneka mungkin mau beda mau cara mekanik cara cepat akhirnya pun duk dharma
Bikin satu lapangan kosong asalnya, bikin masjid di situ, bikin langgar, bikin poduk-poduk, semua komplit mare. Pasai lagi kiai sabar gini kah? Nah, ini kita karena poduk cepat nih kenya mana? Mon cara kono pun kotu kalai kelubi kiai nih kini kiai neng sebenarnya orang ke Rapojo terus nikah pasti ngano datang ke tetangga akhirnya menarik perhatian kene sekone datang santrena 2, 5, 6 ke noro ngaji gini kah bit santrena ini kan ngebadak mari anu akhirnya pas kebi poduk seto pondukan ini enggak anu guys saya enggak kadang maaf nih bagi enggak kadang kipon sederhana napa pon abit bunyi pasal nah nikah beda boleh se pondukan ini tak senikah ya cuma sedikit santren ini badan cuma seket atau betul polo dari cara kau nikah di mare ngaji saya cina apa ku sampean mononing ya gila sampean saya cina ke arkanul iman arkanul islam pas kipon paling sulam bidaya pon ada pon ongkaki boleh pon sobung pon ting lemari kini ke mole pon santrene mole dotong sianya deki kenda pak ngagak sulam sepina ambu boleh sedekah tapi karena dipimpin sendiri oleh kiainya diberi contoh oleh kiainya sanajan cuma sebulan 2 bulan sanajan cuma setahun 2 tahun cekak ya santrennya kena saya dididik oleh kiai cekak mampet peleman ketimbang pas terus ayo kebilagar makor tapi dengan asal negara setok santrennya mulai kebilagar malah bodoh si jodoh posisi kiai nek ginian sedekah paling apes nih kan peleman ni ke pas molang nak kanak bu lempu. Nah, guys, usalli farada dhuhri. Mari usalli farada dhuhri, tungane semayang. Allahu akbar kabira walhamdu sambil neku panjalin ceneka. At-tahiyatul cukup na yo konyo ceneka. Pokok mencara pendidikan apa itu ceneka. Tapi gini si cekak gua. Ula nikah boleh kata ula nikah. Pon teti tahun yang teti direktur nikah pon soki. Nikah akhir nikah. Tiba nikah pas ibadah nampak nikah. Anu lah pon soki nikah torotan pas ibadah nak bojong. Tinggi tanya, jadi sampean oning munduh. Pak jawab dah, saya ini tidak pernah munduh. Loh, pola keluaran madrasah tidak. Lah apa? Saya dulu masih kecil berdelak kerja. Ya itu cuma ibalikul ibalik at-tahiyat sudah. Cuma itu tuh iya. Gue ini terharu nih Masya Allah. Malah bodoh nikah. Setong orang si terkenal yang nikah dulu wakil presiden Bung Hatta. Neka Bung Hatta ini kan cerita TV neka. Dia menjadi orang yang bagaimanapun tinggi pangkatnya, ilmunya sudah luas keluaran dari Leiden, negara Belanda. Tapi dia itu tekun ibadah. Tinggi pas akhir tim cerita TV. Saya ini bersyukur kepada Tuhan. Oleh nak engkau sampai cinta dan setia ngelakoni ibadah sempejeng lima bektor ya. Hari ada si adik kok angin kok ngak bilun kok ki kana. Engkau bilang ki sekolah HIS ni ke sekolah rakyat Beledo. Hari yang kok mon risure ruah isoroga langgar bipak dan ki. Jadi nak kanaknya mana si Pak Hatta ni tingkah entar kana kenapa lah aku nak aduh jan
Cuma ngerusuh mereka bojong janji. Neng kojok nih kopon. Wah bodereng sujud kayak siapa gelicek sokone senika. Senika. Dak liya senika. Lapon ake telepon kini. Awak tahu kenapa lo tolong berkah. Ya cuma begitu itu. Tapi saya sampai sekarang. Sampai saya jadi wakil presiden ini. Suara guru saya itu terdengar sayup-sayup sampai. Suara kalau orang pujian, wiritan. Padahal waktu itu saya tidak perhatikan itu. Cara saya aku jauh melulu itu lagu. Membodoh orang selabatan rebuan saya ya. Kok mentepak molotan atau meratan itu. Sampai undang-undang kalah bisa ya. Ya itulah pada saya. Tapi kesan, pengaruh di dalam batin saya itu kuat sekali. Nah, ini ketiti para hadirin. Nikah semua ini kita langkong supaya setia perhatian ben punapanya manakah kui kula serta anak didik kau depan jenengan saya hanya anak penakan saya petorok ki moga-moga pernikahan nambah keyakinan kau depan jenengan. Katia saya sebut eka dintok ngereng ki. Kula nikah supaya kula tak esongkuin cuma karpa kula tibik tapi nikah tolesan orang saya mahasiswa saya kula tak kucak mahasiswa deki pak kurang maju jangan nak makin okay? Jadi nikah tolesan di lembaga menikah TBN nerangaki antara lain coba nikah mengupas tentang tasawuf dan pesantren. Ika antoh antara lain di pondok-pondok pesantren gejala atau torana kemajuan dari sudut tasawuf itu kita lihat antara lain negatif. Orang yang senang kosida, senang wiritan, senang lagu-lagu kurok, lagu apa boleh, apa nikah. Jika hal maka dapat nikah anjuran natibin segi-segi kebaikan dan kekuatan gerakan-gerakan tasawuf tradisional di pondok-pondok dan pesantren-pesantren serta meneliti segi-segi kelemahannya. Sebab, nah ini saya perlu terangkan kula, memang sudah mulai terasa bahwa kelompok kaum muslimin yang memiliki kesenian agama adalah terutama mereka yang dekat hubungannya dengan dunia tasawuf atau tarekat, yaitu santri-santri, baik kesenian itu berupa seni baca Al-Quran, qasidah, antara lain dibak dan berzanji, rebana, gambus, sampai kepada seni suluk dan bacaan sholawat. Nikah wala terpone maswaki nikah. Salah satunya ialah sholawat badar yang terkenal, sangat mudah menggugah solidaritas dan semangat berjuang. Ini pun masuk selawat badar nih pun. So selawat badar nih makin pun bertah. Salah cuma ke bidremben di men. Mau berdarapor kan? Oh monggo. Salatullah, salamullah. Jadi kayak akhirnya pak bodoh dremben ke aku. Grong tolan bon. Akhirnya pas dar magulat tercengang pula. Pas akhirnya makin sampai ke Mekah sampai selawat badar nih. Selawat di sini bekasa. Pas akhirnya bertai Jakarta sampai makin nih makin seluruh Indonesia mengenal itu selawat badar dan sampai lagunya yang berasal dari Jawa Timur di Katonika. Gue lah pengen anu ngarang nih lagu nih orang dua, sesetong mate, sesetong kibada. Tapi ini kata orang yang disebut-sebut sebagai komponisnya, tidak pernah. Kalau orang mencari ini selawat badar ini asalnya dari mana itu? Makin lebih terkenal.
sampai band-band makin nikah, keroncong-keroncong kampus modern, pas kaset-kaset nawa, selawat badar kebi mungkin apa betul? Nah nikah, malah bodoh selawat badar di permodern. Dimen selawat badar ini berhasil telah menggugah semangat umat Islam pas ngadepi Gestapo PKI. Mungkin apa betul? Wah, tempat akhirnya bareng muncul PKI G30S bener genderang saya pukul pak leer PKI saya pukul besar lah tolong sedekah. Ini yang dikatakan selawat badar telah menggugah semangat umat Islam di Jawa Timur menghadapi G30S. Apa selawat badar? Ya ada selawat badar itu begini itulah. Salam Allah. Ngaring kita kelarkan dua. Ya itu saya pesak-pesak gitu. Lah ya itu orangnya saya sarongan dia ruah. Seberi karuan dia. Kalau dilihat wujudnya begitu memang kamu akan meremehkan. Tetapi ternyata inilah yang telah menimbulkan semangat nasionalisme, semangat patriotisme terhadap pengkhianat-pengkhianat G30S. Ini. Nah karena saya itu di keruan begini itu bareng PKI seobu, Pak orang Joko. Salawat badar. Iya pas tinggal salawat badar ini mohon abludus. Nek kamu lecek pesaki. Lah ini lagu-lagu irama itu ternyata telah menanam. Memang melan lagi orang tasawuf nih kak. Beda nih kak. Mulai cuman wali songo sampai makan nih kak. Aku lagu. Gula gila puru akade orang binek gula. Kan percaya bondak apa? Gila salawat ano napa? Ya arhamar rahimin engki. Saya pimpin saya gila. Dolari tuh kecek melasi yo janji keting deh tahun yang dah remam aku bisa nersap nangat ya Arhamar-Rahimin pas pikiran itu paham melayang janji tak tahu pas saya ingat embuk saya tanda itu pas ingat ke guru saya pas ingat sudahlah tak karuan pas melas nih ke atek kok ini apa itu boleh percaya banyak kenyai gula iki ono uang dak ngerti agama dak ngerti apa dak tahu krungu keterangan Islam tahu anda dak dibuka atine dening Allah dibuka sampai oleh pituduh sampai dhewe dadi wong Islam sing bener hanya karena mendengar lagu ya Arhamar Rahimin tok niki mboten karo kula sampeyan ngeding lagu gila aja ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ibu jebur okay? Dengan tidak sengaja nih ke bodoh suara rajo napa males napa nih ketahuan nih gulunya mana nih mah bodoh lagu muslimat sekene okay? Jadi campur antara besar maharata kayak keben mainan aduh Masya Allah, takir ini keyakin. Ini kebodoh orang setong sengi dengan ya Arhamar Rahimin. Sahal hibin ke buka hati Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Coba. Langkong-langkong panjenengan seampun andi darah dan didikan Islam. Insya Allah. Mengeding orang baca Quran. Insya Allah. Tambah kuat iman sampean. Sampean ngeding pocian-pocian. Makin ampun modern makin nih lagu nubon macam sampai nyari lagu apa bae makin nikah kipon perkara modelnya terserah napa mun cuman kono sampean wali songo engki nika laguna bau coba engki napa bila sampean ono iki sampai mulang niku kiai-kiai kuno niku nek mulang kitab niku kula sik menangi niku dilagu kamu sampai nemu sekolahan, madrasah atau universitas, gurunya mengajar sambil aku lagu, betul. Pakai nih sambil, mau dimensi nikah. Wataniha anak kaman nujum.
Rahminon madon. Nika. Niki kiai ulang nika. Faslono tabi iki iku fasal. Nika. Nika masa ulang nika. Mencari ilmu pendidikan metode sekarang ini kiri nih. Apa guru begini nih? Oh sampai tujuan sampai noning kisah ini kang ini. Faslono tabi iki iku fasal. Senika. Murid tadi sambil coklat sedek kesantren nikah. Kacang nikah pacaran nikah pasan. Bulan ketondu nikah. Tapi aneh bin ajaib nikah. Pelajaran yang begitu itu neresep ke hati. Aduh ampun gini kak. Sampai ini kesampean yang gini. Maaf nih kak. Cuman tepaan. Kaisa tepaan. Napanya mana? Gestapo. Atau tepaan revolusi 45 kaisa. Punya orang nol-manolan. Pasar turi nih kak. Kuli-kuli atau tukang becaknya. Aduh paling nekat kaisa. Paling sini kak. Mau ketawa nih gak bocok gini kak. Kini tanya Aki. Oh nih ngaji gini. Cuma nih lagu nih melulu. Nih kau ngeteng abu serbu. Dia tanya sampai nak. Ampun. Mau makai santer sigus bagus. Pun tau saruk norok. Bukan lagi kuat lebay. Kula ni kepunya dosa kula. Tikal kula nebus dosa kula. Polame mati sahid kula. Jadi. Tikal kore kula pun. Allahu Akbar. Kata nikah. Ongka keteng. Maka saya teguh dionde nikah. Dionde bener nih ketandi pun apa nih kata andi granat andi. Coba. Jadi Masya Allah sih. Pon. Kula nih kebenar bukan apa. Ini alat. Orang enggak berjanji di ba'an. Coba. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Baca. Dermati nih. Coba. Sampian paneng situng kenangan pak oleh kecelakaan atau memelas atau apa pas enggak apa bedoreng macam ya Rabbi salli ala Muhammad. Nangis sampean. Nangis. Atau apa? Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika pas sampean tepai penjara. Dalam kira-kira sampean tore. Mau tak nangis ketok leher gula nikah. Aduh, senika umpama sampean ngerampok masalah nggih naudzubillah. Payoko mai penjara, pangeding orang ya Nabi salam nangis. Tuh ya Allah, kula ya Allah, tak itu boleh kula ya Allah, senika. Apa-apa sal ngeding lagu ini ke ya Nabi salam alaikum genika. Bukan karena saya dinasehati atau mendengar keterangan pun coba ngeding genika. Seperti juga ada seorang perempuan yang akan bunuh diri. Para raja tahun yang karena padu sing lake, tahun yang deremong tukaran. Pokoknya sampai dak kuat hati. Bunuh diri wong wedok. Aku neng ngene lebih bagus mati ya wis. Pot para raja pas ngeding azan. Allah Akbar. Ketenggengan dia. Tali tampar sing wis arep gulune iku dicekel tok. Hayya salat. Wah kira ambruk nangis deh ya Allah. Kula nyuwun sepunten ya Allah. Kula kok sampai peteng para rada kula Gusti nangis dia. Dia hanya ditolong oleh suara azan dia itu. Inilah pancaran dari tasawuf. Karena itu mun sampai panglobi orang apa lakon ringi lau pasar wae leger paman ya masuk borong lagu jeneka ya Arhamar Rahim baru ki apa boleh wah anu wah apa sih dibudir wah amin Allah ya apa buat dikali masih jago jadi dikal terus sakit baik insyaallah moga-moga
Moga-moga mon sampean orang bine moga-moga putra panjenengan ben winih-winih sing ana ning weteng sampean. Otot-otot oyot-oyot sampean muga-muga kenek niku wae, kenek tersepe qasidah sing niku wae kabeh nggih. Amin. Darah kula, keringet kula nggih, nyawa kula, rambut kula muga-muga disiram niku kabeh nggih. Kaya dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu siji wektu cah dolekno saraki Abu Musa al-Asy'ari. Sarek kampung. Porge sarek kupo si Abu Musa al-Asy'ari. Dan Abu Musa al-Asy'ari tujuh dia. Baca Qur'annya. Nika Abu Musa al-Asy'ari nika suara no. Insyaallah man Abdul Bari insyaallah ki kalah sekone. Abu Musa al-Asy'ari jago Qur'an yang luar biasa hebat sekali. Sampai dia itu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya untuk membaca Quran di mukanya. Sampai tiba ini kata Gusti, abdina to Gusti. Mbah itu siapa cangkolang abdina? Macam kolang apa? Lain kicaring Quran ini diturunkan kepada sampean. Apa saya disuruh baca ini? Apa tak cangkolang sini? Baca. Engkau terong ngaki Quran baca bi orang lain. Yang kicaring pakon Kanjeng Nabi kempon maca. Tapi secara maca Abu Musa al-Asy'ari suara napa nyaman, lagu neng kitab jempol sambian. Dadi pun abid pambo narik, burung depa ke ayat napa? Stop kan kafakah. Ambu. Ambu nika pun meleleh air mata. Nangis Kanjeng Nabi. Lala sakira. Lajak terus sakit. Ambu. Coba. Begitu Kanjeng Nabi nika. Kanjeng Nabi orang yang dituruni wahyu itu sendiri. Dia waktu mendengar orang menyanyikan atau membaca Quran dengan baik, dengan suara yang baik, dengan lagu yang baik, ikut meneteskan air mata. Begitu kekuatan rahasia daripada ayat-ayat Al-Quran ini. Insya Allah para hadirin, doa-doa semantik. Kadia ya arhamar rahimin, ya muhaimin ya salam, ataba ya tawabtub alaina. Itu benih karang orang dan badan gini. Nika aulia singarang. Nika Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nika saya betul-betul zikrul ghafilin. Nah, guys. Nika ahli qasidah nika. Nika meneng-neng nika pun. Qasidah sini. Doa nika doa qasidah. Yang kita mulai nereset. Melana Habib Ja'far bin Syekhan As-Saggaf Pasuruan nikah ning ada arwah qasidah seperti ya arhamar rahimin, seperti ya tawattub ya alaina pas nikah amin ya Allah ya Rahman ya Rahim nggih. Kaisa itu katanya Habib Ja'far alfasus solihin, arwah napas seorang soleh. Itu getaran daripada jiwa aulia yang syahdu, yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang kangen kepada Allah, yang rindu kepada Allah, diungkapkan di dalam sebuah syair dan lagu. Itu komponis ilahi, komponis ketuhanan. Jadi kalau lagu itu meresep, macet kena setrumah seandi ini. Maulana gula ngajak sampean senika nika. Insyaallah gula tak nyasar lagi sampean putra. Insyaallah oke. Tapi gula dengan segala kemampuan tero abek tak abek gula tibi ban panjenengan muga-muga tambah oleh petotu. Bentipun oleh petotu muga-muga tambah seken petotu nika. Bener cuma pengertian di dalam akal tok, tapi sampai ke hati, sampai ke darah, sampai ke keringat. Moga-moga dipenuhi dengan semangat kecintaan agama, kesetiaan agama. Ini kasih maksud. Ampun tak lakong, ini kator tengkula, okay? Tarikh makin. Ini kampun ni pun kasih sebut keadaan tak bisa dimen. Moga-moga bisa terus lagi di lain kesempatan. Alhamdulillah ampun sekadin toh.
ngiring para hadirin jalur restri saderenge kula aturi nek sing pun keturon utawa ngantuk nun sewu monggo kula aturi raup nggih sebab mboten kirang prayogi wong pikiran ngantuk nggih makruh niku kirang sae nggih yo sepon mentak anu ki akliyak wae napa nggih ngulet-ngulet nggih supaya seger nggih monggo macaaken niat kula sampean muga-muga niat saya pasang nih kamu ke pesekenah ban pamantia bi Allah al-fatihah Jabuna guru-guru tasawuf wong nek kepingin ikhlas ngamalno ibadah maca istighfar dhisik. Istighfar iku duwe asrar nyebabno wong diparingi ikhlas. Iku siji. Nomor loro niat nyabun ngresiki mbok menawa ana reget-regete ati sing numpangi nutupi niat kelawan maca istighfar muga-muga diilangono. Ngereng telo kalih. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.